Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama dengan Mbak Bella ya? Iya, Oh, oke. Gimana Mbak kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Baik, baik sekali atau baik aja nih? Baik aja. Baik aja. Perasaannya hari ini Happy. happy. Kenapa? Apa itu? Soalnya pelajarannya dikit. Apa aja emang pelajaran? Tadi itu kan waktu pagi itu cuma bersih-bersih. Terus itu pelajaran BP itu cuma ngerjakan soal. Cuma 4. Apa aja itu Mbak kalau boleh tahu? Kayak tentang itu sih, Bu. Tentang MPR. Apa? MPR. Apa itu MPN? Eh, apa itu kayak lembaga resmi negara. Oh, itu baru. Enggak sih, Bu. Sudah mulai semester awal. Mulai kelas Iya, 10. mulai kelas 11 kemarin. Oh, baru ya. Oke. Iya. Lalu ngapain aja setelah bersih-bersih tadi? Istirahat, terus pelajaran BP, habis itu pelajaran olahraga. Istirahat, PP, olahraga. Iya, Oh, berarti cuma 3 doang ya? iya, Pas olahraga tadi kamu ngapain aja? Tujuannya apa hmm, aja? itu sih, cuman disuruh lari berapa kali, habis itu push up squat jump. Push up squat jump. Penilaian? Enggak, Oh, cuma olahraga biasa. iya, Gimana ya tadi olahraga itu? sih, Asik. Yang asik temennya apa gurunya? Atau temennya olahraganya? olahraga aja. Oh, olahraganya. Yang PP tadi disuruh ngapain, Kak? Misalkan soal, Soal apa? soal itu yang MPR, Oh, iya. Tadi dibilang ya. itu Bisa nggak tadi? sedikit bisa sih. Sedikit bisa. Banyak yang ngapain? Kayaknya, Lalu, eh gimana sama teman-temannya? hmm, ada masalah sih, Bu, kemarin itu. Oh, ada masalah sama teman ya. Oke, masalah apa kalau boleh tahu? Jadi itu kan, saya itu kan di kelas ceweknya itu kan cuma berlima. Nah, itu waktu hari Senin kalau nggak di Selasa itu tuh dua teman saya itu nggak masuk sekolah itu sakit kan. Nah, ini yang tua nggak saya sebut nama ya, kan ada Oke, sebut nama siapa. Nah, itu kan cuma bertiga. Nah, saya itu kan biasanya itu cuma sama yang sakit ini. Habis itu kemarin itu sama dua anak ini yang si A sama si B. Habis itu saya tuh minta tolong si A buat ngantar saya ke kamar mandi sama ke kantin. Jadi ke kamar mandi dulu, habis itu ke kantin kan. Nah, si B ini sudah saya ajak, tapi si B itu nolak. Alasannya itu capek, panas gitu. oke. Jadi lagi ada masalah ya? Iya, Oke. Sebelumnya ini Mbak Bella ya? iya, Oh ya, maaf, maaf, maaf. Sedikit lupa ya saya ini dengan nama-nama murid. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Eh, Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mbak Bella karena sudah datang di ruangan ini ya untuk melaksanakan konseling. Sebenarnya udah pernah konseling sih? Apa belum sih? Belum, Oh belum. Berarti baru pertama kali ya? iya, Oke. Gimana perasaan baru pertama kali konseling? agak deg-degan sih tuh, soalnya baru bisa sharing-sharing gitu. Sharing-sharing Sebelumnya cerita. Nah, ke temen juga Mbak? kalau ke temen sih jarang pun. Oke. Berarti baru pertama ya? Iya, Belum tahu berarti apa itu konseling? belum. Eh, Kalau bahasa biasa sih kita ngobrol-ngobrol sharing aja ya, tapi kalau dari bahasa konseling sendiri ini adalah suatu proses pemberian layanan yang dilakukan tatap muka oleh konselor dan konseling yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh konseling. Tapi yang cari solusinya kita berdua dan hasil dari Mbak Bella sendiri. Seperti itu. Untuk konseling ini ada beberapa akses nih Mbak Bella. Seperti yang sudah ditandatangani surat persediaan ya. Iya, surat persediaan itu tadi itu ada tulisan beberapa akses ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, apa sih asas kerahasiaan itu? Asas kerahasiaan itu di mana kalau Mbak
Bella menceritakan, setelah Mbak Bella menandatangani itu, saya wajib dan harus untuk merahasiakan semua cerita ataupun masalah-masalah yang dialami oleh Mbak Bella yang sudah diluapkan ke saya tanpa ada yang tahu. Dan Mbak Bella nggak usah khawatir itu ya, nggak usah takut untuk masalahnya tersebar seperti itu. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Mbak Bella bisa bebas untuk menceritakan semua permasalahan yang dialami tanpa takut seperti itu. Sharing seperti itu ke orang tua aja. Kalau misal nggak terbuka sama orang tua, ya seindahnya aja. Lalu yang ketiga yaitu asas kemandirian, di mana Mbak Bella itu mampu mandiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Meskipun saya di sini untuk membantu, tapi keputusan ada di Mbak Bella sendiri. Mau apa tidak? Yang kedua kekinian, yaitu Mbak Bella menceritakan permasalahan yang dialami saat ini. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan. Dan Mbak dapat bercerita secara sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain atau pihak-pihak mana. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Nanti sesi konseling kita hari ini kita laksanakan selama 30 menitan ya. Ya. Mau? Mau. Siap. Siap. Oke. Seperti itu. Mbak Bella boleh menceritakan permasalahan yang dialaminya. Jadi itu yang sudah saya ceritakan tadi, kan teman saya kan nolak gitu ya. Nah, waktu habis dari tadi sama kamar itu saya kan kembali ke kelas. Nah, si D ini waktu saya kembali itu kayak raut muka itu beda gitu, nggak kayak yang sebelumnya tadi. Terus itu waktu saya ajak ngobrol juga responnya dia itu beda gitu. Nah, kayak ini kayak tiba-tiba banget gitu bukan drastis kan saya kan bingung kenapa, tapi perubahannya itu bedanya itu cuma ke saya saja, ke si A ini nggak beda gitu. Jadi cuma respon dia waktu saya ajak ngobrol, terus waktu saya kayak bercanda saya ajak bercanda gitu dia itu beda. Bedanya kayak gimana ya kamu rasa saat itu? Kak, kan sebelumnya itu kayak saya ajak ngobrol, saya ada bercanda itu kayak happy, enjoy gitu kan. Tapi waktu itu kayak dia tuh kayak modelannya itu kayak nggak mood gitu loh Bu. Tapi kamu udah tanya kenapa kok nggak mau kayak gitu? Udah waktu itu ditanya-tanyakan terus dia bilang nggak apa-apa gitu. Tapi kayak bilang nggak apa-apa itu kayak lagu gitu loh Bu dia. Oh kayak ada yang kayak ada yang nggak pengen dibicarakan. Oke. Lalu kan tadi Mbak Bella cerita ya kalau lagi ada konflik sama temennya. Terus sering ya, iya ada beberapa kali eh, didiamkan tanpa ada sesuatu sebab, iya dan itu membuat apa yang dirasakan aku pada saat situasi seperti itu kayak ini gitu. Saya kan masa ya cuma mau berteman sama dia itu kan nggak mungkin tuh kayak bingung aja gitu. Bingung ya, bingungnya seperti apa kalau boleh tahu kayak masa masa apa temenin cuma sama dia doang nggak boleh sama yang lain. Terus kalau misal yang lainnya gitu kalau mau apa pergi sama saya kemana kita kamar mandi gitu nggak boleh. Apa ada satu kejadian itu saja ya? Enggak sih, ada lagi. Iya, tapi intinya itu sama kayak kalau misal saya sama si A apa sama si B sama si C gitu dia itu kayak tiba-tiba diemin saya gitu aja. Oh, berarti kalau misal kamu main sama teman lain ya, selain dia merasa seperti enggak enak ke kamu. Iya, betul. Oke. Terus dari pelakuan dia seperti itu apa yang kamu rasakan nggak enak? Iya, nggak enak. Terus posisi kamu di kelas seperti apa? Kayak gimana aja gitu. Gimana aja. Iya. Yang awalnya ceria. Ceria. Banyak omong ya? Iya, siap ini. Iya, Oke, lalu dari permasalahan yang Mbak
Bella alami tadi. Apa sih keinginan untuk penyelesaiannya? Keinginan saya itu kayak hubungan saya sama teman saya itu baik-baik aja, kayak gak usah lah saling sentuhan kayak gitu. Kalau misalnya ada yang gak disuka dari aku, entah sifat aku, entah perilaku aku itu, enggaknya dia itu bilang gitu loh, kayak gak tiba-tiba diemin kayak gitu. Berarti keinginannya Mbak Bella itu lebih ke komunikatif. Kalau misal ada masalah itu ngobrol aja ke aku. Apa Mbak Bella mau menerima kalau misal si temennya ini mau minta? Mau. Berarti ada perasaan legowo untuk menerima. Iya, Meskipun di hati, meskipun perkataannya nggak sesuai. iya, awal. Yang penting, Dia ngomong. oh, tahu ya alasannya Iya, kenapa kok mendiamkan seperti itu. Oke. iya, Dari keinginannya Mbak Bella kan tadi kan lebih kepengen komunikasinya aja nih yang bagus seperti itu. Apa yang sudah Mbak Bella lakukan? waktu itu tuh waktu pelajaran olahraga juga, saya tuh menanyakan alasannya kenapa kok dia kok tiba-tiba nemenin saya gitu kan. Tapi dia bilang itu gak apa-apa, gak apa-apa. Terus saya tuh mikirnya gini, gak mungkin kan gue kalau misal tiba-tiba diemin gak ada rasa. Saya tuh mikir gitu. Terus saya tanyakan lagi, gak mungkin ya gak apa-apa, gak apa-apa, pasti emang rasa. Saya juga bilang gitu. Terus dia bilangnya gini, gak apa-apa, mungkin aja apa satu gak mood, tapi gak. Terus saya bilang juga, tapi gak moodmu kok nang aku toh, nang arek juga mood, aku bilang gitu. Dia bilang gak apa-apa gitu. Nah, pas waktu itu kamu juga lagi ada permasalahan juga pas menanyakan gitu. Tapi Enggak, oh berarti tiba-tiba tanya aja. iya, Apa kok sering? iya, Oh, tapi jawabannya seperti itu. iya, dia bilang gitu. Ibu anu ya kasih apa bayangan untuk bukan bayangan sih kayak eh, minta Mbak Bella ini untuk membayangkan seperti di taman ya di taman ini ada kan ada bunga yang mekar ada bunga yang layu. Nah posisi Mbak Bella di sini adalah bunga yang layu. Kenapa? Karena Mbak Bella mengalami kira-kira nih bunga yang layu itu karena apa sih? Biasanya itu itu sih kurang perhatian dari pemiliknya. Kurang perhatian dari pemiliknya. Lalu lagi Kayak dibiarin gitu. terlalu dibiarkan. Nah, sama halnya seperti Mbak Bella. Kenapa? Karena Mbak Bella awalnya ceria, seperti bunga yang mekar, tiba-tiba layu, karena adanya permasalahan sama temannya. Lalu, bagaimana caranya Mbak Bella untuk memekarkan bunga kembali itu? Kira-kira apa? Itu dirawat. Nah, dirawatnya dengan cara apa? Itu. Nah, Mbak Bella kan tadi sudah Anu nih ya, kira-kira dirawatnya dengan cara apa kalau Mbak Bella tadi? disiram, terus dikasih sinar matahari, dikasih pupuk, terus kayak itu sama itu apa yang hama-hama itu betul. Oh, Pupuk apa ya? apa kayak kalau misalnya ada yang lagi terus apa kayak dimakan ulat gitu dipotong gitu kan. Oh, oke, memotong yang rusak-rusak Iya, seperti itu. Iya, itu sebenarnya seperti Mbak Bella. Nah, Mbak Bella kan bunga yang lain itu. Bagaimana caranya untuk memberikan pupuk, lalu menyirami, dikasih perhatian seperti itu, dan memotong yang membuat rusak itu tadi. Kalau Mbak Bella sendiri nih, bagaimana untuk memekarkan bunga itu kembali dengan cara apa kira-kira? merawatnya dikasih perhatian. Oh, dikasih perhatian, terus cari-cari hal yang bikin kan awalnya ceria ya tadi ya, terus tiba-tiba perkara masalah itu jadi kayak di kelas. Nanti itu bisa cari apa? Kalau di kelas biasanya yang bikin happy kira-kira Itu bercanda, bercanda. bercanda-bercanda ya itu bisa mengembangkan atau memekarkan bunga Mbak Bella lagi seperti itu bisa dipahami Bisa. eh, apa ya bukan peribahasa ini namanya perumpamaan. Oke. Lalu selanjutnya kan tadi kan Mbak Bella cerita ya kalau sudah mulai untuk menanyakan ya menanyakan kenapa sih kok kamu dibaca ke aku jawabannya nggak sesuai itu pasti perasaan yang dialami ya
bukan pasti sih. Saya merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Bella saat itu. Kayak, eh, kok jawabannya kayak gini sih, kayak gitu kan. Iya. Lalu menurut Mbak Bella sendiri, itu kan jadi sudah sesuai belum? Berarti belum efektif ya? Iya. Oke, lalu apa yang akan dilakukan lagi setelah itu? Kan tadi kan belum efektif ya. Lalu mau pakai cara apa lagi? Berperilaku suasananya aja sih Bu, ke dia kayak misal itu keputusan dia buat ini saya ya udah saya juga nggak akan maksa dia buat apa berperilaku kayak sebelumnya. Lebih ke mewajarkan Iya. seperti itu. Lalu apalagi kalau misal hal itu tadi nggak efektif, kira-kira Apa ya sih, mengungkapkan perasaan. ya, Ya saya itu kan merasa itu gak enak, nanti saya bilang kalau misal saya enak sama sikapnya perilakunya dia yang bisa dibandingin saya itu nanti saya bicarakan ke dia gitu. oh berarti itu rencananya yang pertama bersikap sewajarnya. Iya. Dan apa ya, lebih ke menerima lah. Iya. Menerima pertanyaannya kalau tanya seperti itu. Lalu yang kedua tadi apa Mbak? Mengungkapkan perasaan. Oh berarti mengungkapkan apa yang dirasakan seperti itu ya. Ya. Berarti planningnya Mbak Bella selanjutnya itu ya, dua planning itu. Apa ada lagi? Nah itu. Oh untuk saat ini itu saja. Iya. Oke. Sebenarnya saya punya LKPD untuk Mbak Bella. Apa sih LKPD itu? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Ini buat Mbak Bella bisa diisikan ada 4 pertanyaan nih yang seputaran tentang konseling kita hari. Seperti itu. Ini pertanyaan. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Udah? Nah, Oke, kita bahas sedikit ya. iya. Mbak Bella menuliskan di sini yaitu goals-nya. Goals itu keinginan ya. Keinginannya yaitu hubungannya baik-baik saja dengan teman sekelasnya tadi yang sudah diceritakan. Lalu usaha yang sudah dilakukan menanyakan alasan kenapa perilaku temannya tadi mendiamkan Mbak Bella. Iya. Nah, menurut Mbak Bella, dari hasil usaha ini, Mbak Bella mengevaluasi ternyata hal itu belum efektif. Karena apa? Karena jawabannya belum sesuai dengan kayak nggak menurut Mbak Bella sendiri kayak ini bukan jalannya seperti itu. Iya. Lalu nih di planningnya Mbak Bella yaitu bersikap sewajarnya. Maksudnya bersikap sewajarnya itu seperti apa? Kayak berteman disamaratakan semua gitu loh. Oh, nggak berpatok hanya satu orang itu saja atau Iya. beberapa orang. Iya. Oh, lebih melebar lah, meluas lah pertemanannya. Iya, pengennya gitu. Tapi kalau misal kayak dia ngebenci lagi, ya udah saya biarin. Oh, lebih ke penerimaan gitu ya. Iya. Oke. Lalu yang kedua, menyampaikan perasaan yang dirasakan. Itu yang seperti apa nih? Kayak saya merasakan kenapa kok, saya bilang ke dia kenapa kok yang saya rasakan itu kenapa kok waktu dia sama saya tuh perilakunya gini, sama dia sama teman saya tuh kayak gitu, kayak beda gitu loh. Oh, lebih ke menyampaikan apa yang dirasakan, nggak tanya lagi ya ke Iya. dia. Oke. Nah, kira-kira dari rencana yang Mbak Bella susun ini tadi kan, ada dua rencana ya? Iya. Hanya dua saja atau ada lagi? Itu aja. Oh, masih ini dulu. Iya. Oke. Nanti kalau misal masih belum selesai, cari cara lagi. Iya. Nah, dari dua ini, apa Mbak Bella sanggup untuk melakukan hal itu? Sanggup. Sanggup. Dan batas waktunya berapa kira? Kira-kira mau dilakukan kapan? Minggu depan. Minggu depan. Yang Iya. mana dulu itu? Yang ini dulu. Oh, yang bersikap saja dulu. Iya. Oke. Nanti Apabila ini sudah dilakukan, bisa dicentang. ya, Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kira-kira yang efektif yang mana? Seperti itu. Nah, dan untuk sesi konseling kita hari ini dicukupkan dulu. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi hari ini? bisa mencari solusi buat Menyelesaikan. iya menyelesaikan masalah bersama. Oh, jadi sebelumnya yang awalnya belum menemukan solusi dari yang sudah apa yang sudah dilakukan menjadi tahu apa yang tidak lanjutnya lagi. Iya. Oke. Sudah ada kemajuan ya berarti. Iya. Ini hanya Ibu minta untuk mengisi ini lembar evaluasinya ya. Dijawab sejujur mungkin dan yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Mbak Bella. Ya, seperti itu. Yang mana? Yang Jadi setelah melakukan konseling jadi oh ternyata temanku mendiamkan aku ini gara-gara itu loh gitu. Kalau memang setuju sesuai ya dicentang, kalau kurang sesuai atau cukup sesuai dicentang sesuai. Oke. Oke.
Yang ini gimana tuh? Nah, ini ditulis namanya, inisial aja. Iya, ini nama konselornya ditulis nama saya Rizky. Gitu. Kenapa? Bingung. Yang ini saya. Ya, Ini betul sekali. Oh iya, sudah. Oke, terima kasih Mbak Bella. Ya, Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa. Saya ucapkan terima kasih. Semoga rencananya berjalan dengan lancar. Ini untuk lembar ini dibawa. Nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. terima kasih ya, Bu. Ya, bisa. Ini Mbak. Maaf.